Hari ini barangkali kita sudah tidak lagi ini ya membicarakan apa namanya konsep dasar, nggak lagi bicara basic konsep dalam semiotika. Kita udah membicarakan apa yang disebut dengan ini tema-tema khusus dalam semiotika. Nah, salah satu itu adalah persoalan ruang. Jadi hari ini kita coba bicarakan satu apa namanya problem khusus di dalam semiotika terkait dengan ruang. Minggu depan mungkin kita coba semiotika yang terkait dengan waktu minggu depan ya. Nah, sebelum saya masuk ke ini apa namanya semiotika khusus ini, mungkin saya merasa perlu untuk mereview apa yang telah kita apa namanya bicarakan selama ini ya, yang kita sebut dengan semiotika umum. Beberapa tema yang kita bicarakan selama ini itu adalah tema-tema di dalam semiotika umum. Kalau kita review sedikit ya, di sini persoalan yang sangat sentral di dalam semiotika umum itu adalah membicarakan mengenai apa itu tanda kan ya. Apa itu tanda, tingkatan tanda, kemudian juga relasi di antara tanda sampai kita ke tingkatan-tingkatan tanda kan, sampai ke metafor, sampai ke kode. Nah, dari apa yang telah kita bicarakan selama ini ya, sepertinya ada satu prinsip dasar yang di dalam semiotika itu merupakan prinsip yang sangat sentral, yaitu nah, ini satu konsep yang sangat sentral di dalam semiotika itu. Artinya apapun yang kita bicarakan ya, sejak dari awal, kita bicara misalnya tingkatan tanda konotasi. Nah, konotasi di dalam iklan itu apakah sama semua iklan itu konotasinya? Nah, pada dasarnya kan semua iklan itu ingin menampilkan konotasi yang berbeda-beda. Maka konotasi pun ini harus dibicarakan dalam konteks perbedaan. Kita bicara metafor juga. Apakah metafor itu begitu-begitu saja dari zaman ke zaman? Enggak juga kan ya? Jadi konsep perbedaan itu merupakan, menurut saya ya, di samping tanda ini udah pasti konsep yang sangat sentral nih ya. Nah, konsep perbedaan ini memang konsep yang sama pentingnya dengan konsep tanda itu sendiri, karena begitulah ini apa namanya esensi dari tanda. Nah, kalau ini kita kembangkan ya, bahasa Indonesia dibangun oleh prinsip perbedaan ini enggak ya? Ya, itu sudah kita bicarakan dengan sebuah kata bermakna karena berbeda dari kata yang lain. Sebuah iklan bermakna karena berbeda dari iklan lain. Sebuah baju, sebuah gaya berbeda karena ada yang lain. Tapi kalau ini kita bicarakan lebih lanjut, ini menarik kita ini ya, melihat prinsip perbedaan ini. Dalam bahasa Indonesia ada prinsip perbedaan. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang ada. Tapi perbedaan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang sama nggak? Nah, berarti kan ada perbedaan. Ini agak sedikit aneh nih. Ada perbedaan, prinsip perbedaan. Jadi ada prinsip perbedaan yang berbeda-beda. Ini agak sedikit aneh mengatakannya ya. Dan kalau ada yang mau mengkaji itu sebenarnya juga menarik gitu ya. Misalnya gini,
Kita coba bandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang itu apa ciri khasnya? Tidak banyak vokal kan ya. Tidak banyak tidak banyak huruf mati. Banyaknya vokal gitu. Huruf hidup. Di akhir kalimat kebanyakan di akhir kata ya, kebanyakan huruf hidup. Nggak mengenal huruf mati gitu kan ya. Karena seperti itu, maka diferensiasi di dalam bahasa Jepang itu saya rasa lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini kalau kita beri contoh ya. Ini saya pakai bahasa Melayu sekarang ya. Coba orang Jepang yang mengucapkan ini. Bukan begitu. Bukan begitu kan ya? Karena orang Jepang agak sulit mengucapkan huruf mati di belakang. Maka bagi orang Jepang, taka putusa dirundunga malangu. Nah begitu ya. Nah orang Indonesia kan bisa menggunakan ini ya, kata yang huruf akhirnya hidup, tapi juga kata huruf akhirnya mati. Jadi diferensiasinya lebih kaya gitu dibandingkan Jepang ya. Ini ada contoh Ini orang Jepang marah nih misalnya ya. Coba ucapkan dalam bahasa orang Jepang yang mengucapkan gimana tuh coba. Digaploka syahu kuanya. Ya nggak bisa kan huruf mati di belakangnya kan ya orang Jepang itu. Nah ini maksud saya itu ternyata di masing-masing kebudayaan itu prinsip perbedaan itu artinya berbeda-beda. Ada bahasa yang sangat sederhana, yang lebih sederhana dibandingkan bahasa lain ya. Nah, bahasa Perancis bahasa yang perbedaannya itu sangat rumit gitu kan ya. Benda aja ada yang feminin, ada yang maskulin, benda gitu. Tidak hanya manusia aja yang feminin maskulin, benda juga maskulin dan feminin. Jadi makanya prinsip perbedaan ini prinsip yang sangat sangat penting sekali dalam semiotika. Oke, jadi ini mungkin kesimpulan dari ini general semiotik itu bahwa tanda dibangun oleh prinsip perbedaan. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Oke, ada yang mau tanya nggak mengenai general semiotik itu? Sebelum kita masuk ke semiotika khusus. Nggak ada, berarti kan saya anggap mengerti. Sementara. Nah kalau nggak ada, kita masuk ke ke semiotika khusus. Cuman ini saya gabungkan ya. Proxemic itu adalah semiotika waktu. Nah, tapi nanti di belakang saya juga kaitkan
dengan semiotika arsitektur. Semiotika proxemic itu tidak sama dengan semiotika arsitektur, tapi dia sangat berkaitan. Kita bicarakan dulu proxemicnya, yaitu semiotika ruang. Barangkali kita bisa mulai dari hal-hal yang ini ya, hal-hal yang abstrak seperti ini. Kalau kita melihat yang ada di depan ini kan semuanya konsep ini ya, semuanya konsep, dan kebetulan ini kita coba tampilkan secara binary, secara oposional ya. Kalau kita memikirkan tentang dekat dan jauh, kira-kira apa yang terlibat di sana itu? Nah, pertama kan ada problem jarak ya. Dekat dan jauh itu kan persoalan jarak. Apalagi? Gimana? Posisi, iya benar. Posisi. Terkait dengan posisi. Kita bicara bawah, atas juga sama. Itu terkait dengan jarak juga kan ya. Cuman jaraknya bagaimana tuh? Vertikal. Kalau jauh dekat, cenderung horizontal ya. Tapi kalau atas bawah, itu cenderung vertikal. Tapi esensinya sama ini apa? Jarak dan oposisi. Depan belakang lebih menonjolnya bukan jarak kan, menonjol posisi ya. Samping kiri kiri kanan juga sama, luar dalam posisi, tinggi rendah ukuran, jarak kan, kiri kanan itu posisi. Ada horizontal vertikal. Horizontal vertikal itu kurang lebih itu yang menonjol itu adalah rasa meruangnya gitu. The sense of space. Kapan kita memaknai ruang itu secara horizontal? Nah, ini kan agak sedikit metafor ini ya. Ya ketika kita bergaul sesama manusia. Kapan ketika kita memaknai ruang itu vertikal? Ya, ketika kita berurusan dengan kata kita ya Tuhan gitu. Nah itu, jadi walaupun yang kita tampilkan ini adalah konsep ya, ini kan kata-kata semua ini ya. Tapi kita kan kata-kata itu sekaligus sudah ada di dalamnya ini pemahaman tentang ruang. Nah apalagi kalau yang kita lihat bukan kata-kata ya, tapi adalah kenyataan. Mau dimatiin aja lampunya dikit. Ya, kayak kita ambil satu contoh ini ya, di kereta api KRL Jabodetabek ini ya. Nah, di situ itu bagaimana kita menghadapi, memaknai, bersikap terhadap ruang. Apakah jarak itu bermakna seperti kalau kita masuk ke sebuah rumah orang high class gitu ya? Meja orang high class tuh nggak ada yang begini, dempet-dempet gini kan ya? Ukuran kursinya juga besar-besar, karena bagi orang high class jarak itu sangat ini terkait dengan makna. Plafonnya tinggi-tinggi, kursinya gede-gede. Nah di sini kira-kira ruang itu bermakna nggak? Ya orang ini tidak mengurusi makna ruang, orang mengurusi gimana supaya hidup nggak terinjak-injak kayaknya di dalam kereta api itu, sehingga makna ruang bukan persoalan yang perlu diurusi di sini gitu.
Iya. Nah, kalau kita naik pesawat terbang, apa beda kelas ekonomi dengan kelas bisnis? Ya, tadi kita udah bicara mengenai jarak kan, distance. Jarak kursinya jauh-jauh, kursinya gede-gede, sandarannya juga mungkin tinggi-tinggi gitu kan. Nah, itu di pesawat terbang itulah kita memandang ruang itu ada urusan dengan ini, dengan kelas-kelas sosial kan ya. Oke. Ini persoalan lain lagi ya, bukan, tidak terkait dengan yang pertama tadi, tidak terkait dengan ini. Ini persoalan lain lagi. Maksud saya, Sydney House Opera ini, mengapa dia bisa kita apa namanya ya? Ada maknanya lah. Mau maknanya kebebasan, mau maknanya sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hidup, sesuatu yang akrab. Nah, makna itu muncul karena apa ya? Pertama, pastilah karena bentuknya seperti gelombang atau seperti apa namanya, rumah kerang itu ya, terserah nanti. Kan maknanya dari situ. Tapi bentuk itu bermakna bagi kita, selain dari bentuk itu, apalagi sumber makna. Misalnya opera house, gedung opera house ini ya, ditaruhnya di belakang kebun binatang sana, yang di kiri kanannya rumah gang-gang sempit kan ya. Nah, kira-kira bermakna seperti tadi nggak opera house itu? Jadi yang membuat dia bermakna apa? Coba. Pertama lokasi, yang kedua space kan? Space. Karena di sekelilingnya kan air, laut. Coba kalau di sekelilingnya rumah kumuh. Nah, berarti kan makna itu kan muncul karena space. Persoalan karena ada kondisi spasial kan ya, kondisi keruangan gitu. Jadi tentunya makna dari opera house ini memang dari bentuknya ya, tapi bentuk itu kan tidak akan bermakna berbeda kalau dia berada di space yang berbeda. Nah, ini yang menegaskan bahwa ruang itu juga menjadi sumber makna. Karena dia menjadi sumber makna, dia menjadi sumber tanda. Dengan pengertian jarak tadi menjadi tanda. Ruang menjadi tanda. Kita bandingkan, di kita juga ada ini ya, patung Angkatan Laut di Surabaya. Apa namanya ya? Oke, itu namanya itu. Nah, patung itu mengapa bermakna? Bermakna terkait dengan Angkatan Laut. Ya sama dengan ini, karena dia ditaruh di pinggir laut dan si patung itu menunjuk ke laut gitu. Kan si patung prajuritnya kan dibuat menunjuk ke laut kan ya. Nah, kalau kita balik, dia menunjuk ke darat. Bisa juga kan ya, kita buat dia menunjuk ke darat itu. Ya, berarti menyerbu ke darat gitu. Jadi ruang itu memang ini ya, memang menjadi satu elemen di dalam meaning, dalam makna. Ini juga sama. Kita udah pernah bicarakan dulu kalau tidak salah ya, patung Henry Moore ini, mengapa dia mempunyai makna
katakanlah santai, akrab, dan sebagainya. Karena apa? Ya karena ada lapangan rumput di sekitarnya. Sama juga dengan yang tadi, coba kalau kita taruh patung Henry Moore ini di Taman Sari bawah sana gitu. Jadi di sini kita mulai bisa melihat ya, patung ini sendiri sebagai sebuah bentuk, kan dia menjadi tanda. Patung ini tanda. Tapi yang harus kita ingat, ruang di sekeliling patung itu juga tanda. Gitu. Nah dari sini kita mulai membicarakan proxemic itu tadi. Oke, Candi Borobudur ya. Walaupun Candi Borobudur itu bentuknya tidak vertikal, tapi kesan kita melihat bentuk-bentuk itu kira-kira ada unsur vertikalitas nggak? Kan beda dari ini ya, masjid kan begini. Nah gitu kan ya. Nah Borobudur kan begini dia. Jadi seperti horizontal. Tapi ada elemen dari Borobudur yang membuat dia tetap vertikal. Stupa-stupa itu. Ya kan? Kemudian Buddha yang duduknya begitu gitu ya. Nah, itu juga menandakan vertikalitas. Jadi candi seperti Borobudur ini juga ada unsur makna-makna yang terkait dengan ruang ya. Oke, nah dari situ kita mencoba melihat ya semiotika ruang itu sebetulnya seperti apa. Ini kalau kita melihat definisinya, proxemic itu kurang lebih nih ya, studi tentang struktur ruang. Studi tentang struktur ruang, terutama jarak, tadi udah kita katakan, dan elemen-elemen spasial. Jarak hanya salah satu dari elemen ruang kan ya. Elemen ruang yang lain apa itu selain dari jarak? Di antaranya kan ada volume kan? Volume ini terkait nanti dengan orientasi juga. Ruangan yang plafonnya pendek cenderung horizontal ya. Ruangan yang plafonnya sangat tinggi seperti gereja, masjid, ya cenderung memberikan orientasi vertikal. Itu yang disebut spasial. Jadi tidak hanya persoalan jarak aja. Nah, tapi ketika kita membicarakan ruang ya, sebetulnya kita tidak bisa memisahkan antara tiga unsur yang terkait dengan ruang. Pertama, ruang itu sendiri. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, objek. Objek ini dalam pengertian yang luas ya. Termasuk manusia juga. Ini dua orang ini dianggap objek aja ini. Nah, sehingga yang disebut ruang di antara dua orang ini adalah ini jarak di antara dua orang ini. Tapi dua orang ini juga memiliki relasi keruangan dengan lingkungannya. Dalam hal apa? Karena dia ngobrol di tempat yang terbuka. Kalau dia ngobrol di tempat yang tertutup, lain lagi kan? Iya, lain lagi maknanya. Gitu. Nah, jadi boleh kita simpulkan ya, untuk mengidentifikasi ada ruang, mau tidak mau, hanya bisa kita ketahui dari objek. Misalnya ruangan ini. Dari mana kita tahu ada ruangan ini?
Kita tahu di sini ada, kita menamakannya ini ruang ya, karena ada dinding kiri kanan, depan belakang, ada plafon di atas, ada lantai di bawah. Kalau semuanya kita hilangin, dinding kita hilangin semuanya, nah dia menjadi ruang terbuka yang tidak ada ukurannya. Kalau sekarang ruangan kita ini terukur nggak? Ya, ada ukurannya kan, sekian meter dan seterusnya gitu. Oleh karena itu maka ruang itu hanya bisa kita tangkap melalui benda-benda. Nah, mengenai ruang waktu ini mungkin nanti kita bicarakan minggu depan aja ya, apa kaitannya gitu. Oke, jadi itu proxemic, pengertian dasarnya dari proxemic. Nanti kita coba persoalkan ya. Ini yang kita sebut ruang adalah jarak antara lantai dan plafon, dinding dan dinding. Bermakna nggak itu? Jarak itu bermakna nggak? Ya kalau di ruangan kelas ini tidak begitu bermakna ya. Tapi kalau kita masuk ke rumah orang miskin, ke rumah orang high class, ke istana, masjid, gereja, barulah di situ muncul makna jarak tadi kan. Oke, nah kita cobakan kembali ya. Di sini ini kan gambar ya, di gambar ini kan gambar, tapi di gambar yang 2 dimensi itu masih ada fenomena ruang nggak? Ada kan ya, tetap ada gitu. Kenapa? Karena kita masih bisa bicara kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, masih bisa juga kan digambar kan ya. Nah, walaupun gambar itu 2 dimensi, tetap bisa kita bicarakan makna keruangannya. Ini kan merelasikan laki-laki dan perempuan. Nah, dari segi spasialnya, apa yang bisa kita tangkap? Yang bisa segera kita tangkap, laki-laki dan perempuan itu jaraknya dekat, sangat dekat sekali, sehingga kita mengatakan dia intim, akrab, intim ya. Ini ada intimacy. Ini pernah kita bicarakan ya. Patung ini pernah ya kita bicarakan? Belum ya. Ini menurut saya patung ini luar biasa. Ini patung masih baru 2009 nih, pematungnya dari Jogja itu. Patung ini luar biasa menurut saya ini ya. Karena berbicara tentang 2 ini. 2 apa itu? 2 benda kan ya. 2 benda, cuman 2 benda yang dibicarakan itu mempunyai karakter yang berbeda. Nah, di sini kita bisa berbicara mengenai semiotika benda, semiotic of object. 2 benda ini. Kalau ada yang dari desain produk mungkin tahu kali ya, bahwa bentuk-bentuk mempunyai karakter. Ada bentuk yang pasif, ada bentuk yang aktif. Mouse komputer itu bentuk yang pasif atau aktif itu? Kenapa? Gimana? Cenderung ada kesan ya, dia tuh harus digerakkan gitu. Terowongan pasif atau aktif? Aktif.
Ya, kenapa aktif? Nah, kalau harus dilewati pasif dia. Iya, dia nunggu-nunggu orang yang mau lewat dia kan ya. Dia pasif itu. Jadi bentuk-bentuk yang mempunyai apa namanya liang kayak gitu itu cenderung pasif. Gitu. Piring aktif nggak? Piring cenderung pasif. Ya, dia nerima. Pisau cenderung aktif kan ya. Nah, ini kan kita pakai perasaan aja nih ya. Tapi saya rasa perasaan kebanyakan orang mungkin mirip-mirip gitu. Tongkat, nah dia kan ada perasaan yang sama lah di kita kan ya. Baskom, bak mandi, nah jadi bentuk ada karakter gitu kan. Nah, tapi sekarang kita tidak berbicara mengenai semiotika objek ini. Yang kita bicarakan semiotika ruang. Tapi saya akan mulai dari semiotika objek dulu. Dua objek ini mempunyai karakter yang berbeda. Saya berikan clue-nya aja, satu pasif, satu aktif. Gitu. Nah, kira-kira yang pasif yang mana? Kenapa? Karena cenderung menerima ya. Yang kanan memberi. Judul patungnya Cerita Malam. Memberi dan menerima, kalau malam-malam nggak tahu. Makanya patungnya luar biasa menurut saya ini. Nah, persoalan kita sekarang bukan persoalan bentuk tadi ya, pasif aktif bentuk tadi, tapi dua benda ini berjarak gitu, berjarak. Jaraknya itu intim atau tidak intim? Hampir. Ya tidak begitu intim sebetulnya ya. Nah, inilah enigma dari patung ini. Kenapa sih jaraknya segitu gitu kan? Karena nanti saya akan memberikan contoh yang disebut jarak yang intim itu seperti apa. Bukan begini. Megawati dan SBY intim nggak ini? Ini juga saya rasa desain koran yang bagus ini ya. Karena dia ingin mempertentangkan SBY dengan Megawati ini sebagai dua orang yang sedang berseteru ya. Maka diberi jarak kan. Kalau sekiranya diperdekat gitu. Gimana? Koalisi, ya, untuk menggambarkan koalisi. Kenapa? Ada yang dari PDI di sini? Nah, tapi nanti kalau kita lihat ini ya, masalah dekat jauhnya jarak ini dari kebudayaan dan satu kebudayaan lain juga beda-beda. Kalau kita sedang marah-marahan kayak SBY dengan Megawati ini, kira-kira kita berjarak nggak ya? Berjarak ya. Kenapa berjarak? Karena menjaga supaya ludahnya jangan muncrat ke saya. Gitu. Misal itu kan. Nah, kalau orang Arab ya, justru kalau marah-marahan itu dekat sekali. Sampai mulut itu beradu dengan mulut lawannya itu gitu kan. Nah, begitulah jarak marah untuk orang Arab gitu. Jadi nanti saya rasa ini bisa kita teliti ya konsep proxemic ini di gambar-gambar seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang aktif yang mana? Nah, itu kita bicara body language ya. Yang aktif Mega, yang
SBY itu ya sesuai dengan karakternya memang ya. Maka ini korannya juga bagus desainnya nih. Tapi sebetulnya yang sebelah kiri Megawati itu kurang cocok gitu kan. Ditampilkan seperti aktif padahal aktif nggak itu? Pura-pura aktif ya. Oke, nah dari situ ya kita bisa mencoba mengidentifikasi kira-kira yang disebut tanda pada persoalan ruang itu apa gitu. Ada satu prinsip di sini bahwa ruang di antara kita maupun di antara benda-benda ya, itu bisa kita tempatkan sebagai salah satu bagian dari komunikasi. Yang saya maksud bagian dari komunikasi itu, tadi itu ketika kita berbicara dengan seseorang, jarak itu ikut menentukan. Ini namanya terkait dengan teori diskurs itu. Diskurs kita belum ya? Teori diskurs belum ya? Di kuliah lain ada, oke. Nah, kalau diskurs ya, diskurs kan contohnya ya, sekarang saya kuliah, atau kita ngobrol lah gitu ya, nah itu kan diskurs ya. Tapi kata-kata yang saya ucapkan dengan kata-kata yang orang lain ucapkan itu sangat tergantung pada ini nggak ya? Hal-hal lain di luar bahasa gitu. Pertama, lokasi, tempat, ruangnya gitu. Bisa nggak kita mencaci maki misalnya gitu ya, dengan bertengkar tapi mencaci maki itu kan, tapi di dalam masjid misalnya gitu. Nah, berarti kan ada lingkungan itu ikut menentukan kata-kata yang kita pilih. Makanya di dalam diskurs, bahasa itu tidak hanya sekedar persoalan bahasa, tapi ada hal-hal di luar bahasa yang ikut menentukan bahasa itu. Nanti akan kita bicarakan juga, di antaranya adalah power. Power kan ya. Seorang guru berbicara dengan muridnya. Kira-kira siapa yang powerful? Guru. Sehingga murid-murid nggak boleh menggunakan kata-kata yang seenaknya. Nggak boleh pakai kata aing misalnya ke gurunya kan ya. Tapi kalau dua orang pendukung Persib ngobrol kan ya. Ya, pakai aing boleh kan ya. Terus ada ing yang lain lagi gitu kan. Itu karena lingkungan yang menentukan itu gitu kan ya. Maka nanti kita kalau saya rasa memang ada satu sesi mengenai diskurs nanti ya. Kita bicarakan itu hal-hal yang non linguistik yang menentukan bahasa. Ini yang tadi kita maksud bahwa ruang itu salah satu yang menentukan komunikasi. Jarak. Misalnya kalau di masjid atau di gereja gitu ya, mengapa podium itu dibuat tinggi? Agar para ustadz dan para pastor itu terlihat berwibawa gitu kan ya. Tinggi dan kelihatan berkuasa gitu kan. Nah itu kan problem ini. Problem space itu. Problem luang. Yang kedua, ruang itu digunakan untuk membangun hubungan. Membangun hubungan atau malah merusak hubungan gitu. Ruangan itu bisa membangun hubungan, bisa merusak hubungan. Nanti kita di belakang bicarakan dalam konteks dua teori ya. Satu sosiopetal, satu sosiofugal.
Ada ruang yang membangun hubungan, ada yang merusak hubungan. Misalnya, saya tinggal di komplek gitu ya. Ada tangga kiri saya, ada tangga kanan saya. Nah, di antara rumah saya dengan rumah tetangga saya itu, saya bangun tembok yang tinggi, di atasnya ada kawat berduri. Tetangga yang kanan juga begitu gitu. Kira-kira tembok tinggi dan kawat berduri itu membangun hubungan saya dengan tetangga saya atau merusak? Nah itu contoh dari ini kan, dari apa namanya space terkait dengan hubungan, relasi. Kalau kita melihat sebuah rumah, pagarnya sampai 3 meter itu kan, sampai nggak kelihatan rumahnya. Kira-kira kita curiga nggak ya? Gimana? Pasti bukan rumah, kandang. Oh, kandang. Tapi kita pasti ini ya, ini kayaknya orang. Gimana Pak? Teroris. Ya mungkin ini teroris, ini orang nggak gaul kan ya. Itu. Gara-gara pagar itu. Nah kalau pagar dihilangin, ini orang baik gitu kan. Ini orang bersosial. Padahal bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya kan ya, orang yang tanpa pagar itu malah yang nggak bersosialisasi juga bisa gitu. Tapi image-nya adalah pagar tinggi itu asosial. Tanpa pagar, sosial. Ini kita bicara persoalan image. Nah, ruang juga menciptakan setting ya. Setting yang mengatur kehidupan kita, aktivitas kita, hubungan kita. Bisa setting yang kecil gitu. Setting yang kecil itu, kalau kelas ini di setting ya, ini semua meja mahasiswa, kursi mahasiswa, ini meja saya, kursi saya di sini. Nah, setting begini, kira-kira menempatkan saya sebagai orang yang istimewa nggak di sini? Istimewa ya. Kalau minggu depan kita kuliah di sini, saya buang meja ini. Meja itu juga saya buang itu. Nah, kita bikin melingkar. Saya duduk di salah satu kursi itu. Kira-kira saya tampak seperti orang yang berkuasa nggak? Ya? Setara, iya. Itu kan gara-gara setting. Setting ini juga lebih luas lagi, lebih besar ya. Kalau kita dengar ada orang yang, di mana kamu tinggal? Oh, saya tinggal di Bandung Utara. Nah, kira-kira image-nya gimana sih? Elit, high class. Kalau tinggal di Bandung Selatan kayak saya, banjir, banjir, pabrik, buruh. Nah, jadi juga ini ya, utara, selatan, atas, bawah pada desain kota itu ini mempunyai meaning gitu. Nggak jadi kita di Eropa juga gitu. Gimana? Di pemerintah Belanda kan yang utara buat pejabat. Yang selatan pribumi. Semarang juga gitu kan ya. Semarang juga gitu. Nah, kalau Jakarta terbalik. Bukan masalah utara selatan, justru yang selatan yang elit. Yang utara yang Oke, jadi ini yang dimaksud dengan setting tadi ya. Nanti akan kita coba bicarakan lebih jauh. Ya. Mengenai jarak tadi Pak, berarti bisa juga jarak di sini bermakna konotasi. Karena kalau denotasi kan misalnya jaraknya benar-benar jauh, tapi ini dekat, perkara hanya ada tembok atau gorden, kita jadi berjarak sih. Padahal kan gorden itu bukan jarak.
betul. Jadi secara konotasi juga bisa jarak. Sebenarnya bukan konotasi ya. Ada definisi jarak itu, jarak arsitektural, ada jarak sosial, ada jarak teknologis, gitu kan, ada jarak psikis, ada lagi jarak jarak politis juga ada gitu. Nah, bahwa saya dekat dengan seseorang di Meksiko pakai internet, itu dekat secara teknologis, maka itu jarak teknologis. Bahwa saya jauh dari tetangga saya, karena sehari-hari saya main internetan gitu ya, maka saya dengan tetangga saya itu jauh secara sosial. Bahwa walaupun saya tinggal di daerah yang sama dengan sebuah komplek perumahan mewah gitu ya, saya tinggal di sampingnya, saya orang kampung gitu kan ya. Nah, saya berjarak dari dia secara psikis, iya. Jadi jarak itu memang ini dalam pengertian bisa fisik, bisa psikis, bisa sosial, bisa kultural juga. Ada jarak kultural. Dan dalam proxemic memang membicarakan semua jarak itu, tidak hanya yang fisik aja. Tapi bisa juga metafor sih ya, kalau mau dipakai sebagai metafor juga bisa gitu. Saya nggak tahu contohnya ini ya, tapi memungkinkan memakai jarak sebagai metafor. Misalnya gini ya, yang metafor itu, kita bersyukur pada Tuhan yang di atas gitu. Nah, itu metafor, bukan sebenarnya itu kan ya. Itu yang metafor itu. Kira-kira gitu nggak ya? Kira-kira jawabannya begitu nggak? Ada lagi yang lain? Kalau nggak kita teruskan ya. Nah ini satu contoh patung juga ini ya. Dari Jogja juga ini. Dia menggambarkan kedekatan secara spasial itu sangat ekstrim. Jadi tiga figur ini begitu dekatnya, begitu intimnya, begitu akrabnya, digambarkan oleh bukan lagi menyentuh ya, tapi udah menyatu. Jadi lengannya udah menyatu ini, udah menyatu. Nah ini penggambaran tentang spasial yang sangat ekstrem ini. Sehingga tiga orang ini akrab nggak? Bukan hanya akrab, tapi udah kelewat akrab gitu. Maka judulnya Big Family ya. Itu menarik kalau kita analisis itu. Untuk menggambarkan sebuah keluarga yang family. Nah, dari mana kita tahu family itu? Ya dari tangan yang menyatu itu adalah memberikan konotasi atau kalau mau pakai yang tadi itu metafor. Metafor dari family. Sehidup semati, sedarah, ya sedarah daging. Oke, jadi pembicaraan proxemic bisa sampai ke situ gitu. Tidak hanya persoalan jarak kursi dengan kursi ya, tapi juga yang begini termasuk juga. Nah, sampai kita pada ini ya, pada mendefinisikan apa itu tanda dalam semiotika ruang. Jadi secara umum yang disebut signifier di dalam proxemic itu bukan dua kursi itu signifiernya. Atau kalau dalam patung cerita malam tadi bukan dua benda itu signifiernya.
Signifiernya adalah jarak di antara dua benda, dua kursi itu. Jarak antara kursi dan plafon. Jarak antara dua orang itu. Nah, sehingga spatial sign itu ya seperti itu. Signifier adalah jarak ini. Signifiednya nanti kita harus membicarakan semiotika arsitektur. Karena jarak di dalam arsitektur nanti bisa, kan kemarin kita udah bicara denotasi-konotasi ya. Pintu yang ukuran sebegitu, denotasinya apa? Denotasinya artinya ini pintu hanya bisa dilewati oleh orang, oleh meja yang ukuran begini, nggak bisa dilewati oleh traktor gitu. Bisa nggak? Ini untuk traktor nggak ini? Nah, itulah denotasi. Nah, kalau kita melihat pintu di sebuah pabrik, apa denotasinya? Iya, pintu untuk kendaraan alat berat. Makanya. Jadi di dalam arsitektur ya, denotasi itu bisa dalam pengertian fungsi. Nanti akan kita bicarakan lah nanti. Untuk sementara kurang lebih ini juga nanti yang kita sebut signifier ini juga nanti bisa macam-macam ya. Bisa jarak, bisa juga volumenya, tapi secara garis besar jarak aja dulu. Nah, dari jarak tadi ya, dari persoalan jarak tadi, maka jarak itu bisa kita gunakan untuk mensignify. Itu artinya apa ya? Menandakan. Iya, menandakan kan ya. Nah, jarak bisa untuk menandakan individualitas. Atau disebut juga menandakan privacy gitu. Mengapa ATM itu memerlukan dinding-dinding? Ya, karena privacy kan. Karena saya masuk ngambil uang itu harus terjaga individualitas saya. Kira-kira di dalam ATM itu perlu nggak ada solidaritas gitu? Ya, bukan di sana tempat solidaritas kan ya. Nah, di mana ada ruang yang bisa kita gunakan untuk memperlihatkan solidaritas? Ya, contohnya rumah saya, pagarnya saya bongkar, dinding ke tetangga saya bongkar. Itu menunjukkan solidaritas. Atau dalam artian lain kebersamaan gitu ya, solidaritas kebersamaan. Kadang-kadang ruang juga bisa digunakan untuk menunjukkan nilai, value. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang kita hargai tinggi. Nah, bagaimana cara kita menggunakan ruang untuk menyampaikan nilai? Apa yang kita hargai tinggi? Di masyarakat kita, uang itu berharga tinggi nggak? Maka uang mempunyai nilai. Air mempunyai nilai nggak? Ya, mempunyai nilai kan, makanya kita beli. Kalau dulu saya di kampung nggak perlu beli air. Iya, karena air nggak bernilai secara ekonomi, itu kan ya. Oke, jadi nilai memang satu hal yang kompleks, tapi ruang itu bisa digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai. Saya orang yang menganggap diri saya spiritual, soleh lah gitu kan ya. Nah, kira-kira saya membangun rumah saya seperti apa? Kurang lebih ada tempat sholatnya kan, ada tempat duduknya. Itu untuk menunjukkan nilai-nilai spiritualitas.
Kalau bagi yang Katolik misalnya, ada ruangan yang ada katakanlah benda-benda yang terkait dengan seperti patung misalnya kan ya. Ini juga sangat luas nanti ya, membicarakan mengenai nilai di dalam ruang. Ruang juga bisa digunakan untuk menyatakan gaya hidup. Ini yang paling mudah ini. Bagaimana agar orang tahu bahwa saya high class? Ya, ruangannya gede, kursinya gede, sandarannya tinggi, garasinya 4, pagarnya tinggi tapi. Nah, itu untuk menunjukkan lifestyle. Tapi bisa nggak anomali? Menunjukkan lifestyle tapi anomali. Gimana tuh yang anomali itu? Udah jelas rumah saya tipenya RSSS. Tapi saya beli TV yang gede, kursi tamunya besar. Ada yang begitu kan, banyak yang begitu tuh. Nah itu anomali. OKB. Ruang juga bisa menunjukkan feeling perasaan suka, tidak suka, senang, tidak senang. Ini yang saya maksud tuh, ada orang yang ini ya, yang dalam teori dalam teori seni itu horror vacui. Itu artinya apa itu? Ini teori proxemic juga ini. Orang yang tidak suka kekosongan. Dinding itu nggak boleh kosong. Harus diisi lukisan, harus diisi. Nah yang ekstrimnya adalah barok dan rokoko ya. Barok itu aliran arsitektur kan ya, seni, desain, di mana dinding itu harus diukir-ukir, nggak boleh ada yang polos kayak gini gitu. Nah berarti dia tertekan kalau dindingnya polos, nggak diukir. Jadi maka ruang juga terkait dengan feeling gitu kan ya. Terkait dengan hasrat, terkait dengan ideologi. Nanti kita bicarakan, saya nggak mungkin membicarakan satu persatu ya. Terkait dengan hasrat misalnya, dengan kesenangan. Bagaimana sebuah rumah yang sangat mengutamakan hasrat? Maka rumah itu penuh dengan alat-alat hiburan, penuh dengan alat-alat kesenangan, tapi tidak ada tempat untuk ibadah gitu. Iya kan? Karena yang menonjol hasrat di rumah itu. Ideologi juga. Ideologi ini dalam pengertian yang luas ya kan, kita udah belajar ideologi kan ya. Kalau sebuah rumah penuh dengan gambar-gambar, patung-patung, pemusik metal gitu ya. Ini orang yang menghuni rumah ini siapa sih? Apa sih ideologinya? Ya, pastilah dia orang yang pemberontak ya. Jadi bisa kita cirikan dari itu, ideologi itu keyakinan. Oke, jadi ini tentunya memerlukan beberapa penjelasan lebih lanjut, tapi bahannya masih banyak ya, jadi saya mungkin anggap selesai yang ini ya. Bukan kuliahnya. Langsung iya. Nah, ini kita ambil contoh aja ya. Sebenarnya bisa kita cobakan yang tadi ini. Ada individualitas, ada nilai, lifestyle, dan seterusnya. Kita ambil contoh ini. Lifestyle misalnya, ini rumah untuk, ya kita nggak perlu membantah itu ya. Ini pastilah high class gitu. Ada horror vacui juga nggak?
Nah, banyak high class tuh yang merasa semuanya harus ada ukiran, kursi ukiran. Inul termasuk gitu kan ya. Ya, dia beli barang-barang tuh pokoknya harus ada ukirannya gitu kan. Vertikalitas gitu. Ini mengenai vertikalitas ini sebenarnya bisa kompleks ya. Kalau kita ambil contoh di dalam bangunan bertingkat seperti mall gitu. Di mall itu semakin ke atas semakin berharga nggak ruangan. Nah, yang berharga yang mana? Yang dicari-cari orang. Yang lantai 1 kan. Kalau di basement nggak berharga juga. Nah, makanya banyak yang di mall-mall itu yang atas-atas itu kan kosong-kosong gitu kan ya. Orang cari yang lantai 1. Berarti kan lantai 1 itu adalah, tadi kan kita bicara value, space yang bernilai. Di dalam teori Feng Shui lain lagi kan ya. Yang bernilai itu yang tidak bernilai, yang tapak kuda itu apa namanya? Tusuk sate. Iya, tusuk sate ya. Gitu. Nah, itu kan persoalan proxemic itu. Oke, ada yang mau dulu? Tanya dulu, silakan. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang Oke, kita teruskan sedikit ya. Nah, kita coba bicarakan lebih detail barangkali bahwa jarak itu memang sudah menjadi persoalan primordial. Primordial itu artinya sudah dulu-dulunya begitu gitu kan ya. Bahkan di kalangan binatang jarak itu bermakna. Jadi boleh kita katakan ada semiotika ruang di antara binatang gitu. Kan kita juga pernah mengatakan ada semiotika binatang. Namanya zoosemiotik, atau ada juga yang menamakan biosemiotik. Semiotika di antara makhluk-makhluk hidup. Nah, kita ambil contoh di kalangan anjing ya. Bukan anjing bahasa Sunda ini. Di kalangan anjing, jarak itu bermakna. Di antara anjing dan kucing, jarak itu mempunyai meaning. Ini prinsip dasarnya gini. Kalau jaraknya segini, itu jarak aman gitu kan ya. Jaraknya segini, jarak untuk berkelahi. Kalau jaraknya udah segini, berkelahi beneran gitu. Nah, di kalangan binatang selalu ada ini ya. Kalau kita mendekati binatang liar itu kan ya, kita dekati, dia mundur. Kita dekati lagi, dia mundur lagi. Dia ingin menjaga jarak flight distance itu gitu. Kalau kita maksa mendekati binatang itu sampai ke jarak fight distance, dia akan nyerang. Nah, ini prinsip dasar di kalangan binatang. Berarti anjing itu sudah ngukur jarak. Anjing dan kucing itu tahu meter, inci, tahu nggak ya? Nggak tahu, tapi dia udah mengukur. Nah, berarti bagi dia kan jarak itu bermakna. Manusia juga sama gitu ya, tapi beda dari binatang. Kalau manusia bukan urusan berkelahi gitu. Tapi urusan intim, personal, sosial, atau publik. Semakin besar jarak, semakin publik. Semakin dekat, semakin intim.
Kalau jarak intim itu jarak orang yang saling mencintai. Jarak personal, jarak orang yang berteman. Jarak sosial, jarak bisnis. Tapi ini kan apa namanya ya, klasifikasi ya. Boleh nggak saya bisnis, tapi sekaligus love gitu kan ya? Boleh aja gitu. Ini kan pembagian-pembagian aja. Nah, akan tetapi ini bisa kita gunakan secara praktis. Maksud saya secara praktis, orang yang mendesain iklan apa tadi yang ada tangan dan kaki tadi itu, dia bukan kebetulan membuat tangan dan kaki itu dekat ya, dia mempunyai intensi, mempunyai maksud. Di film sangat penting kita mengetahui proxemic ini. Ketika menggambarkan orang sedang bertengkar, orang sedang akrab, orang sedang bermusuhan, itu bisa sangat kompleks jarak di situ. Apakah orang harus disorot dari bawah, apakah harus dari atas? Itu kan persoalan proxemic. Nah ini yang tadi kita beri contoh ya. Di ruangan ATM ini kita merasa memiliki privacy nggak? Apa yang mendefinisikan privacy kita? Yang mendefinisikan privacy kita adalah kotak itu, dinding kiri kanan itu kan ya. Oke. Mengapa dinding kiri kanan itu diperlukan di ruangan ATM? Karena kita belum menghargai privasi, maka diperlukan dinding. Kalau kita pergi ke Eropa, ke ATM itu ya, ada di mana-mana di dinding itu, nongol aja di dinding itu. Orang antri di situ. Nah, orang yang antri di belakang itu dia berupaya untuk nggak melihat ke depan gitu. Berupaya begini itu kan ya. Iya. Kenapa? Mereka sudah menghargai privasi. Di kita udah ditutup pun dinding-dindingnya. Macam-macam kan ya, ada yang ngintip, ada yang pakai teropong dari jauh untuk nyatat PIN. Kalau nggak bisa juga bawa ATM-nya. Nah, karena kita ini ya tidak menghargai privasi itu persoalan proxemic. Karena tidak menghargai privasi, maka harus dibuat sesuatu yang fisikal yang membatasi privasi. Antri juga. Hanya di kita aja yang antri itu perlu digiring pakai tiang-tiang, pakai tali itu ya. Kalau kita pergi ke Eropa, nggak ada itu. Dan orang tetap antri gitu. Kenapa? Karena orang menghargai privasi orang, hak orang lain gitu. Jadi di kita banyak hal yang harus diselesaikan pakai fisik. Ya, dalam hal ruang itu kan ya. Oke, orang ini mempunyai teritorial yang privacy nggak? Nah, ternyata juga ada privacy itu yang abstrak, implisit, tidak konkret. Kita aja coba lihat pedagang-pedagang di pasar gitu ya. Dia kan pakai feeling aja, ini tempat saya gitu. Benar nggak itu? Orang-orang gelandangan itu kan tetap mempunyai ini wilayah saya di bawah jembatan itu. Dan dia kan pakai feeling aja gitu ya.
Oke, nah ini satu prinsip dasar di dalam proxemic, yaitu ini saya kira diambil oleh ini kan T. Hall ya, ahli antropologi yang banyak bicara mengenai ruang proxemic. Ada bukunya The Hidden Dimensions, ada bukunya tentang waktu. Nah ini dari dia ya. Ini saya rasa diambil dari T. Hall itu diambil dari prinsip geologi gempa. Kalau gempa kan ada sentripetal, sentrifugal. Sentripetal, sentrifugal itu terkait dengan energi. Jadi energi gempa yang menyebar, ada yang mengumpul gitu kan. Nah ini juga begitu. Sosiopetal artinya struktur yang cenderung menyatukan, mengumpulkan, menghimpun orang-orang, benda-benda, atau apapun lah gitu. Sosiofugal yang cenderung memisahkan. Setting ruangan begini cenderung memisahkan dosen dengan mahasiswa nggak? Sebagai dua pihak yang berbeda ya. Ya kan? Bisa nggak dihilangkan pemisahan itu? Bisa. Ya. Pasang aja tikar di sini kan, kuliah pakai tikar gitu kan gitu. Nah, langsung hilang hierarki ruang di situ. Ini mungkin contoh-contoh penggunaan ya. Jangan inilah. Kita ambil contoh di McDonald aja. Di McDonald tuh kalau kita mau makan sendiri, kita duduk di mana? Kita duduk di meja yang gitu kan ya. Kalau kita makannya berempat, duduk di meja yang empat. Makannya rame-rame. Nah itu. Nah kalau kita duduk di meja ini, dengan meja di sebelahnya itu cenderung kita tuh berkomunikasi, ngajak ngobrol, pura-pura akrab nggak ya? Iya. Cenderung kita dipisahkan oleh ini kan, space ini. Ini space ini memisahkan kita. Tapi kalau kita ini ya, naik angkot, nah dengan orang sebelah kiri kanan kita tuh dipaksa untuk ngobrol nggak ya? Dipaksa untuk ngobrol kan ya. Nah itu yang dimaksud dengan tadi tuh sosiopetal ya, cenderung mengumpulkan. Angkot tuh cenderung membuat orang akrab gitu. Iya. Bahkan saling akrab, saking akrabnya ada yang sampai jadi kan. Oke, jadi orang pun ada yang ini ya. Jadi sosiopeta dan sosiofugal itu bisa menjelaskan space, tapi juga bisa menjelaskan orang juga sebetulnya. Ada orang plus rumahnya juga mungkin ya, yang cenderung mengumpulkan, membuat orang berkumpul. Ada orang
yang cenderung memecah-mecah orang gitu. Nah, saya mengalami di kompleks saya itu. Satu ketika ada tetangga saya, orangnya sosiopetal. Nggak tahu kenapa gitu ya. Pokoknya setiap minggu tuh kambing guling, gitu kan ya. Iya. Bertahun-tahun begitu. Setiap bulan lah kambing guling, ngobrol. Nah, dia pindah, digantikan oleh orang lain. Orang lain ini cenderung menghasut-hasut ini ya, tetangga-tetangganya. Nah, sehingga orang yang dulu sering kambing guling dengan saya itu sekarang bermusuhan dengan saya gitu. Gara-gara orang ini. ini contoh ya. Contoh sosiopetal dan sosiobugal. Mungkin juga bentuk rumahnya mungkin yang begitu kali ya. Memang iya. Dulu rumah tetangga saya yang sosiopetal itu dia nggak punya pagar. Digantikan oleh yang sekarang dibuat pagar sampai ke atapnya. Nah itu, ini contoh ya. Bahwa space itu ternyata memang ini bisa menjadi apa namanya ya? Menjadi berkah, bisa juga menjadi bencana gitu. Space. Oke, sejauh ini ya kita membicarakan proxemic, semiotika ruang. Kita membicarakan semiotika arsitektur itu satu hal yang lain lagi sebetulnya. Walaupun tetap berkaitan. Nah, saya coba sekarang ya bicarakan semiotika arsitektur. Dan nanti di belakang bagaimana dia terkait dengan persoalan space. Ketika kita membicarakan arsitektur, maka kita membicarakan tanda di dalam arsitektur. Kalau tadi kita bicarakan spatial sign ya, tanda-tanda keruangan yang proxemic itu tadi. Kalau sekarang kita bicarakan tanda arsitektur. Nah, tanda arsitektur tidak sama dengan tanda-tanda keruangan. Di sini saya coba ambil satu contoh, Umberto Eco. Dia mencoba mengembangkan ini triadic ya, mencoba mengembangkan struktur tanda yang dia modifikasi dari Charles Morris. Ini seorang ahli semiotika Inggris. Morris ini mengatakan ini mirip dengan Peirce ya, mirip dengan Ogden, mirip dengan beberapa yang lain, istilahnya aja yang berbeda gitu. Kata Morris, tanda terdiri dari 3 unsur. Sign vehicle, yang di Peirce disebutnya representment, denotatum, yang di Peirce disebutnya objek, dan significatum, yang di Peirce disebutnya interpretan ya, interpretan. Nah, cuman ya kata Umberto Eco, kalau yang kita bicarakan fotografi, maka yang disebut dengan sign vehicle itu apa itu? Representmentnya apa? Kalau kita bicarakan foto, ya gambar foto itu kan ya, itulah representmentnya, itulah sign vehicle-nya. Kalau denotatumnya, objeknya, orang yang difoto. Jadi gambar merepresentasikan orang yang difoto. Itu kalau kita bicara foto. Nah, kalau kita bicara arsitektur, nggak bisa begitu, kata Umberto Eco. Misalnya,
ruangan inilah. Ruangan ini mendenot apa? Menggambarkan apa? Nih, bangunan ini. Menggambarkan sesuatu seperti sebuah foto. Menggambarkan apa? Enggak menggambarkan apa-apa ya. Karena enggak menggambarkan apa-apa, maka denotatumnya atau objeknya ya di dalam arsitektur adalah fungsi. Kira-kira dipahami nggak ini ya, yang dimaksud ini? Kemarin kita bicarakan sebuah gambar representamen menggambarkan objek, objeknya adalah wajah seseorang. Nah, arsitektur bangunan ini menggambarkan sesuatu nggak ya? Menggambarkan wajah misalnya? Enggak kan? Maka karena tidak ya, maka denotasinya adalah fungsi. Tapi fungsi itu juga ada makna. Nah, supaya nggak bingung, kita beri contoh pintu tadi. Pintu ini dia signifier. Yang ini kita lihat ini. Tapi dia menggambarkan, merepresentasikan mawar kayak gitu. Enggak kan ya? Merepresentasikan wajah enggak juga. Maka denotasinya mau tidak mau adalah fungsi. Nah, apa fungsi pintu ini? Tempat keluar masuk, itulah denotasinya. Tapi sebagai tempat keluar masuk, ada meaning nggak? Ya kalau pintunya sempit, pendek, rendah, kita mengatakan konotasinya apakah kita mengatakan kalau pintunya sempit, rendah, kita mengatakan lega gitu? Lega nggak? Tertekan atau lega? Nah, maka dia bermakna kan ya? Bermakna rendah, pendek itu tertekan. Itulah interpretannya. Beda dengan yang fotografi tadi kan? Ada masalah nggak di sini ya? Ini tentang fungsi sebagai denotasi. Mungkin kalau ada yang perlu menanyakan sesuatu, ya. Itu konsep itu masuk ke mana? Kan biasanya perancangan itu ada konsep itu ya. Konsep? Makna sebagai makna. Mana makna? Ya. Jadi ini ada pertanyaan ya di dalam arsitektur, mungkin desain juga sama ya. Ada konsep desain. Nah, konsep arsitektur, konsep desain itu sama artinya dengan meaning. Karena kalau kita mengikuti Saussure yang disebut tanda itu kan gabungan antara sound, image, dan apa? Inilah struktur tanda Saussure, sound, image, dan konsep. Konsep itu setara dengan signified. Signified yang levelnya konotasi ya. Oke, jadi dalam arsitektur nggak bisa kita pakai cara kerja fotografi atau cara kerja iklan. Misalnya angker bir itu, iklan angker bir itu ya, yang signifiernya apa? Yang representamennya apa? Laki-laki, perempuan, bir. Oke. Objeknya yang digambarkan
Ya, perempuan laki-laki yang sebenarnya. Itulah objeknya. Konotasinya patriarki. Ya kan? Nah, patriarki itu muncul karena apa? Karena relasi perempuan, laki-laki, dan bir itu di dalam iklan. Jadi makna muncul karena relasi di antara tiga pihak itu. Nah, kalau di bangunan ini ada nggak 3 orang itu, yang seperti 3 orang itu di bangunan ini? Nggak ada kan ya? Karena bangunan ini tidak ada figur non-figuratif. Nah, maka ini satu ini ya. Ini satu model tanda di dalam arsitektur. Ada model kedua, tapi modelnya mirip-mirip. Ini dari Charles Jencks. Dia ngambilnya dari Richard dan Ogden. Richard dan Ogden itu juga strukturnya juga 3 juga, triadic juga. Cuman namanya beda. Simbol reference. Nah, oleh Jencks dimodifikasi ya, bahwa signifier terkait dengan fungsi aktual dari sesuatu, sama dengan tadi lah itu, mirip-mirip dengan yang tadi. Apa bedanya? Kalau Eko pakai apa namanya tadi? Pakai triadic. Kalau Jencks ini menggabungkan. Ini signifier ini kan bukan segitiga ini kan ya. Nah, dia gabungkan gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh. Bangunan ini menggambarkan apa? Mendenot apa? Kan denotasi itu kan menggambarkan. Nah, dia menggambarkan apa? Apakah meniru kubus? Enggak. Dia tidak menggambarkan apa-apa ya. Maka karena tidak menggambarkan apa-apa, denotasinya adalah fungsinya. Jadi makna itu berkembang karena fungsinya, bukan karena bentuknya gitu. Oke, itu yang kedua ya. Saya coba yang ketiga. Ini model yang ketiga. Sebentar ya, ini tadi dari Jencks juga ya. Ya, dari Jencks juga. Nah, Jencks itu mengatakan ada 2 tipe, 2 struktur tanda dalam arsitektur. Kalau yang kedua ini dia benar-benar mengambil struktur dyadic. Ada signifier, dan sign. Cara kerjanya sama dengan semiotika yang umum, dengan iklan, dengan fotografi, bahwa di arsitektur ada signifier, ada signified. Tapi signifier dan signified itu mempunyai first level dan second level gitu ya. Oh, ini saya kan ini saya salah terus ya. Ini second level ini. Oke. Nah, apa signifier dari arsitektur? Yang tipe kedua ini. Signifiernya sekarang adalah bentuk, ruang, surface, bukaan gitu ya, permukaan, volume, ritme, color, tekstur, itulah signifiernya. Apa signifiernya? Makna yang
makna yang diinginkan, makna estetik, gagasan arsitektur, konsep ruang, ini banyak ini. Keyakinan agama, fungsi, aktivitas, cara hidup, tujuan komersil, sampai ke sistem teknik. First level. Saya ambil contoh. Nih. Apa beda dari yang ini? Apa bedanya dengan yang ini? Bedanya adalah bentuk yang tadi tidak merepresentasikan sebuah objek. Kalau yang ini ada kemungkinan merepresentasikan objek. Nah, kira-kira apa yang dicoba ditiru, dicontoh oleh arsitektur ini? Ya, pasti tahu dari judulnya ya. Tapi nggak ada judulnya juga kita kan bisa merasakan ya. Ini seperti sesuatu yang terbang, ada. Nah, dari bentuk yang seperti sayap itu, kira-kira konotasinya apa? Oke. Ini menarik ini ya. Kita cobakan ya. Kebebasan ya. Apalagi? Nggak ada yang mengkonotasikan gerak, dinamis, apalagi? Oke lah, ini mungkin bisa banyak ini ya, cuman anggap 3 ini dulu nih. Dari mana tahu itu kebebasan? Dari mana bahwa bentuk seperti itu tuh menggambarkan, mengkonotasikan kebebasan? Bagaimana? Yang melayang, yang terbang gitu. Nah, dari mana tahu ini melayang dan terbang? Dia meniru. Nah, meniru apa kira-kira? Sayap ya. Oke. Berarti di sini kan bekerja ya. Bekerja di sini prinsip metafor ini. Apa prinsip metafor? Ada pengalihan, ada peminjaman, ada transposisi. Nah, apa yang dipinjam? Sayap burung lah ya. Apa konotasi burung? Burung terbang. Ya, bebas. Kalau burung di dalam sangkar tidak bebas kan? Nah, ini kan burung terbang. Jadi saya rasa di sini arsitektur ini metafor ya. Dan saya rasa semakin sekarang ya semakin banyak arsitektur yang metafor. Artinya apa? Arsitektur mulai menolak bentuk yang tanpa figur,
Jadi kalau dulu arsitektur itu kan kotak aja kan ya. Nah sekarang mulai banyak berwujud, berbentuk. Dalam pengertian, kalau arsitektur yang kotak tadi bermakna nggak? Bermakna, cuman makna bukan muncul dari bentuk, tapi dari fungsinya. Kalau ini bermakna, tapi makna itu muncul dari bentuk. Nah, maka di sini menariknya kita bisa kaitkan dengan ini ya, dengan teori-teori dalam style. Modernisme, postmodernisme. Kalau modernisme itu form follow function. Prinsip dasarnya bentuk mengikuti fungsi. Karena fungsi bangunan ini, fungsi itu dalam pengertian luas ya, termasuk juga produksinya. Maka bentuk yang mengikuti fungsi pastilah dia kotak-kotak gitu. Nah kalau dalam postmodernisme itu bentuk tidak lagi mengikuti fungsi, tapi mengikuti form follows meaning. Bentuk mengikuti makna. Dalam pengertian kembali lagi ke bentuk-bentuk yang representasional, yang merepresentasikan sesuatu. Ini merepresentasikan sesuatu nggak? Bebek kayak gitu? Enggak kan ya? Kalau ada yang tadi bilang, ini merepresentasikan kubus, itu bukan representasi. Nah kalau ini merepresentasikan, ini apa namanya, sayap burung tadi. Oke, dari situ kita bisa melihat ya. Contoh berikutnya juga sama ini ya. Ini perkembangan lebih lanjut sekarang ya. Bahwa arsitektur sekarang itu sudah menyatu dengan teknologi informasi. Sehingga sekarang kita temukan banyak urban screen, kita temukan banyak video mapping. Bahkan lama-lama nanti, sekarang sudah mulai ya, dinding arsitektur itu bukan lagi fisik. Tapi tadi ada yang mengatakan image. Iya. Jadi disorotkan dari kamera itu kan ya. Maka jadilah dia dinding. Nanti kameranya dimatiin, dindingnya mati gitu. Nah, jadi sekarang ada istilah dinding yang hidup dan mati. Oke, saya rasa inilah semiotika arsitektur ya yang barusan ini. Boleh kita simpulkan ada dua ya. Ada dua struktur tanda. Satu fungsional, satu figuratif. Oke, ada yang mau menanyakan sesuatu, silakan. Ya, Pak Joni. Sama nggak Pak konsep dari James Morris itu dengan konsep sistem objeknya modulasi? Sistem Objeknya modulasi itu juga berbicara yang Morris tadi ya? ya, ada kesamaan tidak berbeda apa konsepnya? Yang ini? Ya. Ada kaitannya ya, ada kaitannya. Karena kalau kita membicarakan semiotika objek, kita mungkin menggunakan pendekatan yang kurang lebih sama dengan arsitektur. Mirip-mirip lah gitu ya. Semiotika produk, semiotika objek, semiotika arsitektur, mungkin juga semiotika fashion, ada kemiripan. Maksud saya itu di dalam system of object yang dikatakan Baudrillard itu, dia kan pernah mengatakan objek bisa berfungsi sebagai signifier.
Tapi objek juga bisa berfungsi sebagai signified. Objek bisa merepresentasikan fungsi, ini kata Baudrillard juga. Tapi objek juga bisa merepresentasikan kelas sosial, perasaan, emosi, ideologi, dan sebagainya. Nah, contoh ya, mengapa orang mengumpulkan benda-benda antik? Karena benda antik itu punya makna. Nah, dari mana makna muncul dari benda-benda antik itu? Pada dasarnya dari bentuk kan ya, dari bentuk pada dasarnya gitu. Kalau benda cuman kotak doang gitu ya, ngapain sih kita mengkoleksi gitu? Nah, justru karena dia berbentuk-bentuk yang macam-macam kan ya, maka si benda itu dikoleksi karena dia mengandung nilai figuratif tadi. Ya, nilai figuratif. Yang di sini kita berarti bukan yang ini nih. Yang struktur yang ketiga tadi. Nah, ini. Jadi benda-benda itu dikoleksi karena dia mengandung nilai estetik, nilai religius, nilai sosiologis, nilai antropologis, macam-macam kan ya. Ada nggak orang yang mengkoleksi benda-benda yang dari waktu ke waktu itu kotak doang gitu? Cenderung yang ada nilai-nilai emosional, nilai kultural kan ya. Nah ini, jadi sistem objek Baudrillard itu dia memang mengatakan ya objek-objek itu ada yang ke arah sini, ada juga yang ke arah fungsi. Maka disebutnya yang ke arah fungsi itu persis seperti modernisme ya, form follow function. Kita tadi belum bicara yang second level ya, yang level kedua. Signifier itu juga bisa hal-hal seperti misalnya noise, bau, tacticality, kinesthetic. Jadi di antara signifiernya arsitektur itu bisa sesuatu yang non arsitektur sama sekali. Kalau cahaya itu elemen arsitektur nggak ya? Oke, kita bicara sekarang tentang satu konsep yang mendasar nih ya. Arsitektonik. Arsitektonik itu sifat-sifat kearsitekturan yang terdiri dari apa? Bentuk, garis, bidang, warna, tekstur, termasuk cahaya, lighting kan ya. Nah, bau termasuk elemen arsitektur nggak? Bukan. Tapi di dalam teori semiotika arsitektur, bau itu juga bisa menghasilkan konotasi. Dan dia menjadi elemen arsitektur juga gitu. Termasuk tacticality. Jadi kita pegang pagar gitu ya. Bukan persoalan bentuk pagarnya lagi, tapi adalah pagarnya halus atau lembut. Halus dan lembut sama ya. Lembut atau apa kasar gitu kan ya. Nah, kalau kita mendesain bangunan pabrik, perlu nggak tangga, pintu yang tangganya halus, gitu, lembut? Nggak perlu, karena yang datang orang kasar-kasar gitu. Sehingga sentuhan tacticality juga bermakna secara arsitektur. Kita gampang ngecek ini ya, sifat tacticality dari arsitektur ini. Datang aja ke rumah orang yang high class gitu ya, lemarinya itu halus nggak ya? Finishingnya itu halus sekali. Nah, kalau kita datang ke rumah yang RSS itu, kadang-kadang nggak di finishing. Nah, maka tacticality itu juga bermakna secara arsitektur gitu.
Oke, ini waktunya udah habis, saya tutup aja ya. Mudah-mudahan minggu depan kita masuk ke semiotika waktu. Terima kasih.